He should have killed me when he had the chance, because now I'm back, and I'm gonna kill you and your whole fucking team. Sebelum Ilia Topuria berada di puncak Pon sebelum menjadi double champ dan bahkan mampu meng-KO 3 legenda hidup UFC, Ilia Topuria pernah hampir saja mengakhiri rekor tak terkalahkannya. Selamat datang kembali di channel Rio Prai. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa petarung yang hampir saja mengakhiri dominasi sang matador. Kita selalu mencari kebenaran di balik hype. Ilia Topuria, sang juara yang tak terkalahkan, sang petarung dengan pukulan mematikan yang telah meng-KO semua lawannya. Bahkan, Merab sang raja kardio pernah mengungkapkan, "Saya sudah tidak mampu sparring dengan Ilia Topuria. Pukulannya terlalu keras. Saat selesai sparring, saya selalu berkata, 'Ya Tuhan, syukurlah aku masih selamat.' Saya percaya tidak akan ada yang mampu mengalahkan Ilia Topuria, bahkan di kelas welter sekalipun," ujar Merab sang raja kardio. Sebelum Ilia Topuria yang kita kenal sekarang menjelma menjadi petarung dengan pukulan KO yang paling mematikan di UFC, ternyata Ilia Topuria sebelumnya dikenal dengan petarung yang membosankan dengan gaya grappling. Semua tahu, Conor McGregor adalah idola Ilia Topuria, dari caranya mempromosikan diri sebelum pertarungan dan sampai bentuk tato di tubuhnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Conor McGregor adalah kiblat Topuria di dunia pertarungan. Pertanyaannya sekarang, apakah rekornya benar-benar murni? Hari ini, kita akan membongkar dua pertarungan yang menunjukkan bahwa Ilia Topuria mungkin tidak sesempurna yang orang bicarakan. Hampir kalah dari Jared Herbert. UFC London, Maret 2022, Ilia Topuria pernah melawan Jared Herbert. Ini adalah kali pertama ia bertarung di kelas ringan. Herbert bukanlah petarung yang dikenal sebagai elit di kelasnya, namun ia berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan petarung-petarung lain. Yang membuat Topuria terlihat rapuh. Di awal ronde pertama, Herbert melayangkan tendangan kepala. Tendangan yang bersih dan telak. Tendangan itu mendarat bersih di kepala Topuria dan hampir saja menidurkannya. Topuria terlihat terhuyung-huyung, tatapan matanya kosong, kakinya goyah, dan ia knockdown. Pada saat itu, nasib Ilia Topuria berada di ujung tanduk. Herbert memiliki peluang emas untuk mengakhiri pertarungan. Namun, entah karena ragu ataupun karena kurangnya naluri finishing, Herbert tidak langsung menghabisi Topuria. Ia membiarkan Topuria pulih. Pada ronde kedua, akhirnya Topuria mampu mendaratkan pukulan telak yang mengembalikan keadaan. Kemenangan KO di ronde kedua terlihat mengesankan karena comeback yang luar biasa. Apakah itu suatu keberuntungan bagi Ilia Topuria? Kemenangan itu tidak akan terjadi jika Herbert memanfaatkan momentumnya. Pertarungan ini menunjukkan bahwa Ilia Topuria memiliki celah besar dalam pertahanan dan ia bisa dirobohkan dengan pukulan yang tepat. Kehabisan tenaga saat menghadapi Josh Emmett. Setelah lolos dari lubang jarum melawan Herbert, Topuria menghadapi lawan yang paling sulit. Pertarungan ini sering disebut sebagai bukti ketangguhan Topuria. Namun, jika kita melihat lebih dekat, pertarungan ini juga mengungkap kelemahan Topuria yang lain.
Josh Emmett bukanlah seorang fighter yang agresif, tetapi ia memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa dan dagunya sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Topuria dipaksa bermain selama 25 menit penuh. Topuria memang mendominasi dan memenangkan sebagian besar ronde, tapi mengapa ia tidak bisa meng-KO Emmett? Topuria mendaratkan pukulan-pukulan keras yang seharusnya bisa menjatuhkan siapapun. Ia bahkan berhasil membuat Emmett jatuh ke kampas beberapa kali. Tetapi Emmett selalu bangkit dan membalas pukulan Ilya lebih keras. Apakah pukulan Ilya benar-benar mematikan? Atau kekuatan pukulan Topuria dilebih-lebihkan selama ini? Di ronde-ronde akhir, kita bisa melihat Topuria semakin melambat. Ia terlihat sangat kelelahan. Kemenangan ini menunjukkan bahwa ia memiliki stamina untuk bertahan, tetapi ia tidak memiliki stamina untuk mengakhiri pertandingan. Josh Emmett, meskipun kalah, berhasil membuktikan bahwa Topuria adalah petarung yang memiliki batas kemampuan. Kemenangan Topuria mungkin terlihat mendominasi di atas kertas, tetapi itu adalah kemenangan yang didapatkan melalui keputusan juri, bukan pukulan KO yang menjadi ciri khasnya. Jadi, Ilya Topuria bukanlah petarung yang tak bisa disentuh. Ia bisa dirobohkan seperti yang ditunjukkan oleh Jai Herbert, dan ia bisa dipaksa bertarung hingga akhir dengan kehabisan tenaga seperti yang ditunjukkan Josh Emmett. Kemenangannya atas Herbert sebagian besar adalah keberuntungan, dan kemenangannya atas Emmett adalah bukti bahwa ia petarung yang bisa dilawan. Dengan semua ini, apakah Ilya Topuria benar-benar pantas disebut sebagai petarung yang tak akan terkalahkan seperti yang dikatakan Merab sang raja kardio? Jika tendangan itu berasal dari kaki Islam Makhachev, apakah Ilya masih bisa bangkit dan bertahan di kanvas? Atau jika pertarungan 25 menit itu dengan Arman Tsarukyan, apakah Ilya Topuria masih bisa bertahan? Bagaimana menurut teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kita lanjutkan pembahasan menarik seputar MMA. Sampai jumpa di video berikutnya.